Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Nah, ini menurut gue ini benar. Gue setuju juga sama statementnya. Karena kalau menurut gue selama 1 tahun terakhir, mungkin ekonomi Indonesia ini tuh nggak sesuai ekspektasi kita lah. Jadi makanya juga terjadi demo-demo kemarin kan. Dan yang gue lihat waktu itu, ini gue sempat buat konten juga, banyak orang-orang dari pemerintah itu yang nyalain keadaan ekonomi global gitu ya. Keadaan ekonomi global yang nggak pasti. Jadi ini menurut gue itu cuma mencari kambing hitam gitu. Padahal yang salah itu sebenarnya ya kita sendiri salah. Wong ekonomi global di tempat lain itu berjalan baik-baik saja kok. Indeks-indeks saham di negara lain itu naiknya pada banyak-banyak banget kalau dibandingkan dengan indeks negara kita. Tapi ISG kita Maret tahun ini itu sempat jeblok ke level 6.000 gitu ya. Itu udah teritorinya udah bear market ya kalau kita lihat jumlah penurunannya. Dan gue suka Pak Purbaya ini bilang, janganlah kita nyalain global ini, global itu. Karena nggak ada apa-apa. Global itu mungkin ada ya beberapa konflik-konflik kecil yang bisa mempengaruhi ekonomi, tapi dampaknya itu nggak terlalu besar. Jadi ini bukan seperti resesi di tahun 2007 atau .com crash di 99 atau krisis-krisis lainnya seperti COVID kemarin. Ini tuh berbeda gitu ya. Skalanya nggak sebesar sama krisis-krisis besar itu. Jadi kalau kita nyalain ekonomi kita melambat, pasar kita menurun, angka pengangguran semakin besar karena ekonomi global. Lah, ekonomi global baik-baik saja kok. Nah, gue setuju nih sama dia. Jangan kambing hitamkan global lah, kebijakan Trump lah, ini itulah. Coba kita lihat baik-baik dan ya kita tahu pada akhirnya sebenarnya diri kita sendiri yang salah, bukan global gitu kan.